Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Eza Putri Istiqomah dengan NPM 200 106 1010. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang reduksi ke variabel-variabel terpisah dan persamaan diferensial homogen. Baik, untuk pemisahan variabel sendiri, apa sih yang dimaksud dengan pemisahan variabel? Jadi kan kita kemarin membahas pertemuan sebelumnya itu tentang persamaan diferensial biasa ya. Jadi bentuknya itu seperti di bawah itu bisa kita lihat, dy per dx sama dengan fx. Jadi ruas kanan hanya terdapat satu variabel. Sedangkan pada reduksi ke variabel-variabel terpisah, bentuknya itu dy per dx sama dengan fxy. Jadi ruas kanan itu terdapat dua variabel. Bentuknya nanti akan berubah menjadi integral fy dy sama dengan integral fx dx. Jika kemarin kita belajar tentang fungsi dy per dx sama dengan fx, tidak ada variabel y, maka bisa langsung kita integrasikan. Tapi dalam kasus pemisahan variabel terpisah, kita harus kumpulkan variabel x dengan x dan variabel y dengan y. Kita masuk ke contoh ya teman-teman biar lebih paham. Untuk contoh yang pertama yaitu y aksen sama dengan 2x per y plus 1. dy per dx sama dengan 2x per y plus 1. Tadi dalam pemisahan variabel ini kita kumpulkan nih variabel x dengan variabel x dan variabel y dengan variabel y. Ingat ya teman-teman, kita kumpulkan dengan variabel yang sama. Integral y plus 1 dy sama dengan integral 2x dx. Kemudian integral dari y yaitu 1 per 2 y pangkat 2 ditambah integral 1 yaitu y plus C1. Kenapa C1 dan C2? Karena ruas kanan dan ruas kiri mengandung konstanta masing-masing. Sama dengan integral 2x itu adalah x pangkat 2 atau x kuadrat plus C2. Sehingga kita hasilkan C-nya sama dengan setengah y kuadrat plus y min x pangkat 2. Paham ya teman-teman? Untuk contoh yang kedua, biar lebih paham, dan tiga, saya mempunyai contoh nih. Y aksen sama dengan dalam kurung 1 plus x dalam kurung 1 plus y. Kita tulis dulu dy per dx nya sama dengan 1 plus x 1 dikali 1 plus y. Kita integralkan 1 per 1 plus y dy sama dengan integral 1 plus x dx. Jadi integral 1 per 1 plus y itu kan menghasilkan ln 1 plus y dy plus c1 sama dengan integral 1 yaitu x ditambah integral x sama dengan setengah dan integral dx sama dengan konstanta atau c2. Jadi kita hasilkan c-nya untuk ruas kanan pindah ke ruas kiri, menjadi positif menjadi negatif dan negatif menjadi positif. Ln 1 plus y min x karena pindah ruas min setengah sama dengan c. Gitu ya teman-teman. Untuk contoh yang ketiga yaitu 9y y aksen atau y pangkat 1 plus 4x sama dengan 0. 9y kita tulis y aksen kan dy per dx ya teman-teman, sama dengan 4x kita pindah ruas menjadi min 4x. Kemudian sudah menjadi bentuk seperti ini, kita integralkan atau kita kelompokkan terlebih dahulu. Integral 9y dy sama dengan integral min 4x dx, dimana integral 9y yaitu 9 per 2y kuadrat, integral dy yaitu plus c1 sama dengan integral min 4x yaitu min 4 per 2x kuadrat atau 2x kuadrat, integral dx yaitu plus c2.
sehingga kita dapatkan hasilnya C nya yaitu 9 per 2 Y kuadrat ditambah 2X kuadrat sama dengan C. Baik teman-teman, untuk yang selanjutnya yaitu materi persamaan diferensial homogen. Persamaan diferensial homogen muncul karena tidak semua persamaan diferensial bisa dibentuk pada persamaan diferensial terpisah ya. Jadi kita bisa menggunakan persamaan diferensial homogen ini teman-teman. Perlu kita cek terlebih dahulu apakah persamaan tersebut termasuk persamaan diferensial homogen atau tidak. Coba kita lihat dulu contoh di bawah ini. Y aksen sama dengan Y plus X per X merupakan persamaan diferensial yang tidak dapat dipisahkan. Kenapa tidak dapat dipisahkan? Karena penyebutnya itu terdapat plus X, jadi masih ada lanjutannya ya, Y plus X gitu. Jadi dy per dx sama dengan Y plus X per X. Itu jika kita kelompokkan akan menjadi dy per Y plus X sama dengan dx per X, itu sudah membuktikan bahwa persamaan diferensial tersebut tidak dapat dipisahkan. Gini nih teman-teman pengertiannya. Suatu persamaan diferensial yang memiliki bentuk dy per dx sama dengan fx, y disebut sebagai persamaan diferensial homogen jika memenuhi f dalam kurung tx, ty sama dengan fx, y. Akan kita hitung jika ftx, jadi gini, jika ftx sama ty itu hasilnya sama dengan fxy, maka persamaan diferensial tersebut merupakan persamaan diferensial homogen. Jadi bila ruas kanan dan ruas kiri itu sama, maka persamaan diferensial tersebut termasuk persamaan diferensial homogen. Baik, untuk contoh yang pertama, Y aksen sama dengan Y plus X per X. Apakah persamaan diferensial tersebut persamaan diferensial homogen? Teman-teman, ini caranya kita lihat, bisa kita lihat. Y aksen sama dengan Y plus X per X. Jadikan Y aksen kan bisa kita rubah dulu nih teman-teman menjadi fx, y sama dengan Y plus X per X. Kemudian kita cari, tadi kan syaratnya atau pengertiannya kan ruas kiri menjadi ftx, ty ya. Jadi ruas kanan pun dia juga harus mengandung t. Jadi ftx, ty sama dengan t dikali y plus t dikali x per tx. Kemudian ftx, ty di ruas kiri dan kita keluarkan t nya di sini karena teman-teman. Jadi t nya kita keluarkan ya, t nya kita keluarkan. Kemudian ini bisa kita coret t nya gini. Jadi kita dapatkan hasilnya fx, y sama dengan Y plus X per X. Karena sama, jadi karena ruas kanan sama dengan, jadi hasilnya ini sama dengan soal, maka persamaan diferensial fx, y sama dengan Y plus X per X adalah persamaan diferensial homogen. Gitu ya teman-teman. Nah, ini ada contoh lagi. Apakah persamaan diferensial Y aksen sama dengan X kuadrat plus 2Y kuadrat per XY merupakan persamaan diferensial homogen? Ini juga bisa kita cari. Y aksen sama dengan, Y aksen kita rubah ya menjadi fx, y. Kemudian soalnya tetap X kuadrat plus 2Y kuadrat per XY
Kemudian kita rubah menjadi seperti pengertian tadi, kita ruas kiri ftx, kita tambahkan t, ty sama dengan kita tambahkan juga, kita kalikan dengan t menjadi kita kalikan dengan t menjadi ini ya teman-teman nih, menjadi tx kuadrat plus 2y kuadrat per maaf, ini menjadi 2ty ya teman-teman, ini menjadi 2ty per tx dikali ty. Kemudian fx, y sama dengan tx kuadrat plus 2t kuadrat y kuadrat per t kuadrat xy. Ini bisa kita kelompokkan, kita keluarkan t nya, ini bisa kita keluarkan t nya, kemudian bisa kita coret t nya seperti ini, t kuadrat bisa kita coret sehingga menyisakan x kuadrat plus 2y kuadrat per xy sama dengan fx, y, atau sama dengan hasilnya ini sama dengan persamaan diferensial yang awal. Jadi persamaan diferensial tersebut termasuk persamaan diferensial homogen, seperti itu. Baik, ini ada contoh satu lagi agar kita bisa memahami, semakin memahami ya teman-teman. Apakah persamaan diferensial y aksen sama dengan x pangkat 3 ditambah ty per xy merupakan persamaan diferensial homogen? Kita lihat penyelesaiannya. ftx, ty sama dengan, kita kalikan juga seperti tadi, tx pangkat 3 ditambah 3ty per tx dikali ty. Jadi ftx, ty sama dengan t pangkat 3 x pangkat 3 ditambah 3ty per t kuadrat xy. Kemudian kita kelompokkan, t nya kita keluarkan, t pangkat 3 dengan t itu lebih kecil t pangkat 1. Nah, jadi t nya itu kita keluarkan, kemudian t dalam kurung t kuadrat x pangkat 3 plus 3ty per t kuadrat xy. Jadi bisa kita coret teman-teman, t ini dengan t ini akan t pembilang dan t penyebut menghasilkan t kuadrat x pangkat 3 plus 3y per t xy. Kemudian ringkasan, untuk ringkasan kita bisa perhatikan untuk contoh soal yang pertama tadi ini, di sini kan ada persamaan diferensial y ditambah x per x ya teman-teman. Nah, itu untuk pembilangnya y pangkat 1 ditambah x pangkat 1. Jadi konsepnya seperti ini, jika dijumlahkan maka dia dikalikan ya pangkatnya, 1 dikali 1 menghasilkan 1, kemudian dibagi dengan x pangkat 1. Jika dibagikan dikali, maka hasilnya tetap 1 gitu teman-teman. Jika untuk contoh yang kedua ini kan pangkatnya 2 ya teman-teman. 2 itu jika dijumlahkan pangkatnya maka dikali, 2 dikali 2 adalah 4. Kemudian yang bawah jika dikali maka x pangkat 1 dikali y pangkat 1 itu juga dijumlahkan pangkatnya menjadi 2. Kemudian pangkat pembilang 4 kita bagi dengan pangkat penyebut, 4 dibagi 2 menjadi 2. Seperti itu ya teman-teman, sama. Kemudian untuk contoh yang ketiga itu sudah berbeda.
Dari X nya saja sudah pangkat 3 dan 3Y itu sudah pangkat 1. Kemudian yang penyebut itu pangkat 1 dikali pangkat 1 menjadi pangkat, jika dijumlahkan pangkatnya menjadi pangkat 2. Jadi itu berbeda ya teman-teman. Makanya untuk contoh yang ketiga itu bukan termasuk persamaan diferensial homogen. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.